Lea, seorang janda cantik asal Israel yang hidup dalam kemewahan, memutuskan meninggalkan semua itu demi mencari kedamaian di Jogja. Namun, ketika dia mulai menemukan kebahagiaan di dunia yang jauh dari gemerlap, bayang-bayang masa lalu, termasuk cinta yang belum sepenuhnya hilang, kembali menghantui. Hari itu hujan turun deras. Langit Jogja kelabu sejak pagi. Lea memandangi kaca depan mobilnya yang buram karena embun, sementara wipernya berjuang menghalau tetes hujan yang turun makin deras. Mobilnya berhenti di pinggir jalan kecil di daerah Bantul. Jalanan becek, licin dan sepi. Hanya ada 1-2 motor lewat, dan mereka pun melaju cepat, seperti sedang kabur dari hujan. Lea menghela napas. Mobil mewahnya tiba-tiba mati mesin. Ia coba menyalakan lagi, tapi cuma bunyi krek-krek. Yang muncul, "Ya ampun," gumamnya sambil menunduk ke setir. Di bangku belakang ada koper besar dan tas kulitnya. Hari itu ia sebenarnya cuma mau jalan-jalan santai, cari udara segar. Tapi hujan dan mobil mogok jelas bukan bagian dari rencana. Lea membuka pintu keluar dan langsung disambut angin dingin dan air yang menetes dari dahan pohon. Ia mengangkat tangan, mencoba melindungi wajah. Sepatunya tenggelam dalam lumpur. "Sial," katanya pelan. Tak ada sinyal di ponselnya. Ia berdiri di tepi jalan, menunggu siapa tahu ada mobil lewat. Tapi jalan itu seperti mati. Beberapa menit berlalu. Dari kejauhan, terdengar suara pelan. Kring, kring, suara lonceng kecil. Suara itu makin dekat. Seorang tukang becak tua muncul dari balik tikungan, mengenakan jas hujan plastik warna biru lusuh, rambutnya putih, dan wajahnya penuh keriput. Tapi senyumnya ramah. Dia berhenti melihat Lea yang basah kuyup. "Kenapa, Mbak? Mobilnya rusak ya?" Lea mengangguk pelan. "Nggak bisa nyala, kayaknya mesinnya mati. Saya lagi mau cari bantuan tapi, ya, gini." Lelaki itu tertawa kecil. "Lah ya repot, sinyal juga susah di sini. Tapi jangan panik, di depan ada warung agak kering. Yuk saya antar." Lea ragu sejenak. Naik becak? Ia belum pernah sama sekali. Tapi hujan terus turun, dan ia mulai menggigil. "Yuk Mbak, ndak apa-apa, gratis. Saya nggak tega lihat orang kedinginan gitu," kata tukang becak itu lagi, dengan logat Jawa yang kental. Lea akhirnya mengangguk dan naik ke becak, masih merasa canggung. Becaknya tua, tapi ada alas tikar yang cukup kering. Si bapak itu mengayuh pelan, tapi stabil. Mereka menyusuri jalan kecil, sambil Lea memeluk tubuhnya sendiri. "Jenengan dari mana, Mbak?" tanyanya sambil tetap mengayuh. "Israel," jawab Lea cepat. "Walah, jauh tenan. Tumben orang luar bisa nyasar sampai Bantul," katanya sambil tertawa kecil. Lea ikut tersenyum, walau masih menggigil. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di sebuah warung kecil beratap seng. Ada meja kayu dan bangku panjang. Bau kopi dan gorengan hangat langsung menyambut. Mereka duduk. Si bapak langsung memesan 2 kopi hitam. "Biar anget, Mbak. Hujan begini, kopi Jawa paling mantap." Lea menatapnya. Ia tidak pernah mengira, dalam hidup yang serba mewah dan penuh perhitungan, hari ini ia bisa duduk di warung pinggir jalan dengan tukang becak sambil minum kopi. "Nama saya Kromo, tapi biasa dipanggil Mbah Kromo. Kalau sampean siapa?" "Lea." "Lea. Bagus namanya. Sendirian kesini?" Lea mengangguk. "Saya butuh waktu sendiri. Istirahat dari hidup saya yang, ya, ribet." Mbah Kromo mengangguk pelan. "Kadang kita memang perlu jauh dari segala hal, biar bisa dengar isi kepala sendiri." Lea diam. Kata-kata itu sederhana, tapi entah kenapa, pas banget. Pekerjaan saya di Israel itu berat. Banyak tekanan. Suami saya meninggal 2 tahun lalu. Saya kayak hilang arah. Mbah Kromo tidak banyak komentar. Ia cuma menatap Lea dengan tenang, lalu berkata, "Duka itu ndak bisa dilawan, tapi bisa diajak jalan pelan-pelan bareng." Lea terdiam lagi. Hening sejenak,
hanya suara hujan di atap seng. "Sampean anaknya berapa?" tanya Mbah Kromo hati-hati. "Nggak punya," jawab Lea cepat. "Saya dan suami belum sempat punya." "Berarti sekarang sendirian?" Lea mengangguk pelan. Mbah Kromo menyesap kopinya. "Saya juga sendirian. Istri sama anak saya dulu kecelakaan. Sudah lama." Lea menoleh menatapnya. Kali ini gilirannya yang tidak tahu harus bilang apa. Mereka tidak bicara selama beberapa menit. Tapi keheningan itu tidak canggung. Justru nyaman. Lea merasa aneh. Nyaman. Duduk dengan orang asing di warung kecil sambil minum kopi di tengah hujan deras. Tak lama kemudian, hujan mulai reda. Lea menghela napas, lega. Mbah Kromo berdiri. "Saya antar balik ke mobil yuk, biar saya bantu dorong ke bengkel dekat situ." Lea tersenyum. "Terima kasih, Mbah." Dia tidak pernah menyangka hari yang awalnya buruk bisa berubah sehangat ini. Mungkin bukan karena kopi, tapi karena seseorang yang ia temui tanpa sengaja. Dan dia tidak tahu pertemuan singkat ini akan jadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Lea kembali duduk di becak yang sama, 2 hari setelah hujan besar itu. Hari ini cuaca cerah, langit biru bersih, dan angin sejuk berembus pelan. Tapi yang bikin ia balik ke jalan kecil di Bantul ini bukan sekadar cuaca. Ia ingin ketemu Mbah Kromo lagi. Ia belum tahu kenapa. Tapi ada sesuatu dari lelaki tua itu yang membuatnya penasaran. Sederhana, tapi hangat. Kalem, tapi punya daya tarik aneh. Lea merasa lebih tenang sejak hari itu. Becak Mbah Kromo terparkir di dekat pasar kecil. Ia sedang duduk di bangku kayu, mengipasi dirinya pakai topi caping. Begitu, melihat Lea mendekat, wajahnya langsung tersenyum lebar. "Loh, Mbak Lea, lah kok balik lagi?" sapanya, kaget tapi senang. Lea tersenyum sambil duduk di sebelahnya. "Pengen keliling pakai becak, boleh?" "Loh, ya boleh banget. Mau kemana?" "Kemana aja. Asal muter-muter aja, saya cuma pengen lihat-lihat." Mereka pun mulai jalan. Becaknya bergerak pelan menyusuri jalan desa. Orang-orang di pinggir jalan melambai pada Mbah Kromo, menyapa akrab. Anak-anak kecil berlari sambil meneriakkan, "Mbah, Mbah." Lea tersenyum melihat itu semua. "Mbah ini kayak selebriti ya." Mbah Kromo tertawa. "Lah wong saya tiap hari lewat sini." Ia pada hafal. Mereka lewat kebun pisang, persawahan, dan gang-gang kecil yang penuh warna. Lea memotret beberapa sudut pakai ponselnya. Ini Jogja yang nggak ada di brosur turis. "Dulu kerja apa, Mbah?" tanya Lea, iseng. "Sebelum jadi tukang becak ya kerja serabutan, Mbak. Pernah jadi tukang bangunan, tukang kebun. Tapi saya paling betah jadi tukang becak. Bisa ngobrol sama orang, bisa lihat langit tiap hari. Udah berapa lama narik becak?" "Wah, sejak saya umur 40-an. Sekarang udah 70 lewat dikit." Lea melongo. "Serius? Saya pikir umur Mbah 60-an. Mbah Kromo tertawa. "Ah, Mbak ini pinter ngebohong." Lea ikut tertawa. "Beneran, nggak kelihatan udah setua itu." "Aduh, jadi pengen nyisir rambut. Tapi udah nggak punya rambut, hehe." Perjalanan mereka berlanjut ke pasar kecil yang ramai. Mbah Kromo berhenti di dekat penjual tempe, mendoan, dan gorengan. "Lapar, Mbak. Di sini tempenya enak." Mereka duduk lagi di warung sederhana. Mbah Kromo memesan 2 teh panas dan sepiring gorengan. "Kemarin saya cerita sedikit soal istri dan anak saya ya," ucap Mbah Kromo pelan sambil menyeruput teh. Lea mengangguk. "Saya masih ingat. Waktu itu kami sekeluarga naik motor mau ke rumah saudara. Jalan gelap, ada truk remblong. Saya bawa motor, mereka di boncengan. Saya selamat, mereka enggak." Lea terdiam. Kata-kata itu enggak keluar kayak drama. "Mbah." Kromo mengucapkannya biasa aja, tapi terasa berat. "Saya nyalahin diri saya sendiri bertahun-tahun. Enggak narik becak, enggak ketemu orang. Saya nutup diri. Sampai akhirnya saya sadar, kalau saya ikut mati di situ, mereka juga enggak balik. Jadi saya putuskan hidup ya harus jalan terus." Lea menatapnya, kagum.
Mbah kuat ya? Mbah Kromo menggeleng. Nggak kuat-kuat amat, tapi saya pikir, saya nggak mau hidup saya berakhir cuma dirasa bersalah. Hening sebentar, hanya suara gorengan yang digoreng di belakang mereka. Kalau Mbak Lea sendiri, gimana? Pernikahannya? Tanya Mbah Kromo. Sopan? Lea menghela napas. Suami saya meninggal karena serangan jantung. Cepet banget. Kami habis makan malam bareng, terus dia ambruk. Saya nggak sempat ngapa-ngapain. Turut berduka, Mbak. Hidup ini memang kadang aneh ya. Kita nggak pernah tahu kapan sesuatu berubah. Iya. Setelah dia pergi, saya jadi kayak robot. Kerja, rapat, tidur. Nggak ngerasain hidup. Makanya ke Jogja? Lea mengangguk. Awalnya cuma mau liburan. Tapi, sekarang saya mikir, mungkin saya kesini buat ketemu Mbah. Mbah Kromo tertawa kecil. Lah kok saya? Lea tersenyum, tapi ada rasa jujur di matanya. Karena ngobrol sama Mbah itu, adem. Bikin saya mikir, hidup itu bisa sederhana, tapi tetap bisa bahagia. Mbah Kromo tidak membalas langsung. Ia hanya mengangguk pelan. Kadang Mbak, orang lupa. Bahagia itu bukan soal punya apa, tapi soal siapa yang kita ajak ngobrol sambil minum teh. Lea tersenyum, lalu mengambil satu tempe mendoan. Saya jadi pengen belajar hidup kayak Mbah. Pelan-pelan aja, Mbak. Jogja itu ngajarin orang buat jalan lambat. Tapi pasti, hari makin sore, becak Mbah Kromo membawa Lea kembali ke tempat awal tadi. Angin mulai dingin lagi. Tapi Lea nggak merasa dingin. Justru sebaliknya, hatinya hangat. Sebelum turun, Lea berkata, kalau saya mau jalan-jalan lagi besok, Mbah ada. Mbah Kromo tersenyum. Selama becak saya masih punya roda, saya ada. Keesokan paginya, Lea bangun lebih awal dari biasanya. Ia membuka jendela penginapannya dan melihat matahari pelan-pelan muncul dari balik pepohonan. Udara pagi Jogja begitu segar, beda jauh dari Tel Aviv yang hiruk dan panas. Di sini, waktu seolah berjalan lebih lambat, dan anehnya, Lea mulai menyukainya. Pagi itu ia tidak dandan seperti biasanya, cuma kaos putih polos, celana longgar, dan rambut diikat seadanya. Tidak ada lipstik mahal, tidak ada parfum mewah. Tapi justru untuk pertama kalinya ia merasa ringan. Ia berjalan kaki ke jalan kecil, tempat pertama kali ia bertemu Mbah Kromo. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat, padahal ia nggak sedang lari. Ia hanya berharap, becak tua itu masih di sana. Dan benar saja, becak berwarna merah pudar itu terparkir di tempat kemarin. Mbah Kromo sedang menyapu daun-daun di sekitar becaknya. Melihat Lea datang, ia langsung tersenyum lebar. Mbak Lea, pagi, bener. Lea ikut tersenyum. Saya nggak sabar pengen keliling lagi. Kalau Mbah belum sibuk, saya numpang ya. Wah, senang saya. Yuk naik, kita cari sarapan enak. Mereka mulai menyusuri jalan lagi. Kali ini jalurnya beda. Mbah Kromo membawa Lea ke arah selatan, melewati jalan kecil yang dikelilingi sawah dan rumah-rumah joglo tua. Mau saya ajak ke pasar Ngipik, Mbak. Di sana ada gudeg enak, beda sama yang dijual di kota. Lea mengangguk. Terserah Mbah aja, saya ikut aja. Di sepanjang jalan, Lea memperhatikan warga yang menyapa Mbah Kromo dengan ramah. Seorang ibu penjual bunga melempar senyum sambil berkata, "Wah, Mbah Kromo sekarang punya penumpang tetap ya." Lea hanya tertawa pelan, pura-pura nggak dengar. Tapi jantungnya rasanya geli sendiri. Sampai di pasar, mereka turun dan duduk di warung kecil. Mbah Kromo memesan 2 porsi gudeg plus teh tawar hangat. Lea makan lahap, lebih karena suasana yang santai dan makanan yang terasa rumahan. "Mbak, ini beda," kata Mbah Kromo tiba-tiba, sambil menyendok nasi. "Beda gimana?" tanya Lea sambil mengunyah. Biasanya bule-bule itu nggak betah lama. Lihat becak aja takut. Tapi Mbak malah balik lagi. Lea tersenyum. Mungkin karena saya bukan turis. Saya bukan lagi cari tempat liburan. Saya lagi cari sesuatu yang hilang. Mbah Kromo mengangguk. Apa yang hilang itu? Saya juga belum tahu, jawab Lea jujur. Tapi saya merasa di sini saya lebih bisa dengar suara hati saya.
Mereka diam sebentar. Di luar, suasana pasar tetap ramai. Penjual sayur teriak-teriak, anak-anak kecil lari-lari, dan ayam jago berkokok meski hari sudah siang. Setelah makan, mereka kembali ke becak. Kali ini Lea duduk lebih santai, kakinya dinaikkan sedikit, dan ia bersandar sambil menikmati angin. Kalau Mbah dikasih pilihan, hidup jadi orang kaya dan tinggal di kota besar, mau nggak? Tanya Lea tiba-tiba. Mbah Kromo tertawa kecil. Kaya itu enak, tapi kalau jadi bikin hati nggak tenang, buat apa? Berarti Mbah bahagia. Mbah Kromo berpikir sebentar. Saya nggak punya banyak, tapi saya bisa tidur nyenyak, nggak takut besok. Saya punya teman ngobrol. Saya bisa lihat matahari terbit tiap pagi. Menurut saya itu udah cukup. Lea terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi bikin dadanya sesak. Di dunia tempat ia dibesarkan, bahagia diukur dari angka di rekening, dari mobil yang dipakai, dari jam tangan yang melingkar di pergelangan. Tapi di sini, bahagia cuma soal bisa makan enak, ngobrol enak, dan tidur nyenyak. Saat mereka kembali ke jalan utama, Lea melihat sekelilingnya dengan pandangan yang berbeda. Tiba-tiba, semua yang sederhana jadi terasa indah. Warung-warung kecil, pohon kelapa di pinggir sawah, bahkan becak tua yang berderit-derit saat berjalan, mereka berhenti di bawah pohon rindang. Angin sore berhembus lembut. "Mbah," kata Lea sambil menatap langit. "Boleh nggak kalau besok saya ikut Mbah narik becak?" Mbah Kromo menoleh, kaget. "Loh, maksudnya?" "Saya duduk di belakang, ikut seharian. Mau lihat bagaimana hidup Mbah dari pagi sampai sore." Mbah Kromo tertawa. "Lah itu repot, nanti Mbak bisa pegel duduk terus." Lea tersenyum. "Nggak apa-apa, saya pengen tahu siapa aja penumpangnya. Ngobrol sama orang-orang itu. Saya pengen belajar." Mbah Kromo terdiam sebentar, lalu mengangguk pelan. "Ya sudah, tapi jangan kaget kalau hidup saya itu gitu-gitu aja. Nggak ada yang spesial. Kadang, yang kita anggap biasa justru paling berharga," jawab Lea sambil tersenyum. Sore itu, mereka kembali ke penginapan Lea. Tapi hatinya tidak seperti kemarin-kemarin. Hari itu terasa penuh. Bukan karena aktivitas, tapi karena perasaan hangat yang perlahan tumbuh. Ia belum bisa menyebut itu cinta, tapi ada sesuatu yang mulai mengisi kekosongan di hatinya. Dan entah kenapa, ia ingin hari besok datang lebih cepat. Pagi itu, Lea sudah berdiri di depan penginapan sejak pukul 6. Ia membawa tas kecil berisi air minum, kamera saku, dan selembar kain untuk menutupi kepalanya dari matahari. Hari ini bukan hari biasa. Ini hari di mana dia ikut narik becak bareng Mbah Kromo. Nggak lama, becak merah itu datang perlahan dari ujung jalan. Seperti biasa, Mbah Kromo pakai topi caping dan kemeja kotak-kotak lusuh yang digulung di lengan. "Wah, Mbak Lea beneran serius ya? Kirain cuma bercanda," sapa Mbah Kromo sambil tertawa. "Kalau saya bilang ikut, ya ikut Mbah," jawab Lea santai sambil naik ke becak. Hari itu dimulai dari Pasar Ngasem. Di sanalah Mbah Kromo biasanya dapat penumpang pertama. Mereka menunggu di pinggir jalan. Beberapa ibu-ibu yang baru belanja sayur lewat, satu dua menyapa, satu ibu berhenti. "Mbah, ke kampung Kauman ya. Saya bawa banyak nih, berat." Mbah Kromo membantu mengangkat barang si ibu ke becak. Lea langsung berdiri untuk memberi ruang, tapi Mbah Kromo berkata, "Tenang Mbak, duduk aja. Kita muat bertiga." Sepanjang jalan, Lea diam dan mendengarkan percakapan antara Mbah Kromo dan si ibu. Mereka ngobrol soal harga cabai, soal anaknya yang baru masuk SD, dan soal tetangga yang katanya beli motor baru, tapi cicilannya macet. Lea tidak bicara, tapi ia merasa seperti sedang menonton film kehidupan nyata. Semua terasa begitu, nyata dan jujur. Setelah mengantar ibu tadi, mereka lanjut ke Malioboro. Di sana suasana mulai ramai. Turis-turis asing, penjual kaki lima, dan para tukang becak berseliweran. Di sini biasanya agak susah dapat penumpang. Tapi rejeki nggak kemana, kata Mbah Kromo sambil ngelap keringat. Lea mengangguk, lalu mengambil kamera kecilnya dan mulai memotret diam-diam. Anak-anak kecil jualan balon.
Bapak-bapak tiduran di kursi kayu, ibu-ibu yang tertawa sambil mengunyah cilok. Semuanya seperti punya cerita sendiri. Tak lama, seorang mahasiswa naik becak. Ia ingin ke stasiun. Di perjalanan, Mbah Kromo dan anak itu ngobrol soal kuliah, soal skripsi, dan soal mimpi ingin kerja di luar negeri. Setelah menurunkan penumpang, mereka parkir sebentar di bawah pohon. Mbah Kromo membuka bekal dari rumah, nasi bungkus dan telur dadar. "Mau, Mbak? Saya bawa 2. Lea terharu. "Wah, saya nggak enak. Ini kan bekalnya Mbah." "Nggak apa-apa. Saya udah tahu bakal bawa penumpang spesial hari ini," jawabnya sambil tertawa. Mereka makan bersama, duduk di trotoar, dengan suara lalu lalang kendaraan jadi musik latarnya. Lea tidak ingat kapan terakhir kali ia makan nasi bungkus di pinggir jalan. Tapi rasanya, ini salah satu makan siang terenak dalam hidupnya. Selesai makan, mereka lanjut narik sampai sore. Ada satu bapak tua yang ke dokter, ada ibu muda yang mau antar anaknya les ngaji. Setiap orang yang naik becak itu punya cerita, dan Lea mendengarnya satu persatu. Kadang ikut tertawa, kadang hanya diam dan merenung. Menjelang maghrib, mereka berhenti di jembatan kecil yang menghadap ke sawah. Langit oranye keemasan. Lea turun dari becak dan berdiri di pinggir jembatan. "Mbah," katanya pelan, "ini hari paling aneh, tapi juga paling bikin saya ngerasa hidup." Mbah Kromo duduk di jok becaknya, tersenyum lelah tapi puas. "Aneh kenapa? Karena saya orang asing. Bahasa saya belepotan. Tapi hari ini, saya ngobrol sama orang-orang yang bahkan saya nggak kenal namanya, dan saya ngerasa kayak pulang ke rumah." Mbah Kromo tidak langsung menjawab. Ia menatap langit sebentar, lalu berkata, "Kadang yang bikin kita betah bukan tempatnya, tapi orang-orangnya." Lea menoleh, matanya hangat. "Saya senang bisa kenal Mbah." Mbah Kromo mengangguk. "Saya juga senang bisa nemu penumpang kayak Mbak Lea. Jarang ada orang asing yang mau denger, mau lihat, dan mau ngerti." Langit mulai gelap. Lampu-lampu mulai menyala di kejauhan. Lea naik ke becak sekali lagi, dan mereka pun kembali ke penginapan dengan langkah pelan. Tidak ada obrolan lagi, hanya keheningan yang nyaman. Sesampainya di depan penginapan, Lea turun dan berdiri, beberapa detik di samping becak. "Mbah, besok narik lagi?" Mbah Kromo tersenyum. "Selama becak ini belum pensiun, saya narik terus." Lea tertawa pelan. "Kalau gitu saya ikut lagi ya. Sudah hampir seminggu sejak pertemuan pertama mereka di tengah hujan itu. Dan selama itu pula, Lea hampir setiap hari duduk di atas becak Mbah Kromo. Ia bukan cuma jadi penumpang, ia jadi teman." Pagi itu, Lea datang sambil membawa 2 gelas kopi dari kedai dekat penginapan. Satunya hitam, satunya kopi susu. Ia menyodorkan yang hitam ke Mbah Kromo. "Mbah suka kopi pahit kan?" Mbah Kromo tertawa. "Wah, Mbak ini makin hafal aja." "Saya hafal orang-orang yang bikin saya nyaman," kata Lea sambil duduk di becak, mengangkat kaki sedikit seperti biasa. Hari itu mereka nggak keliling seperti biasanya. Lea bilang, "Saya mau ke tempat yang sepi. Bukan pasar, bukan Malioboro, bukan tempat wisata. Ada nggak tempat yang tenang?" Mbah Kromo berpikir sebentar. "Ada, tapi agak jauh, lewat sawah. Siap panas-panasan?" Lea mengangguk mantap. "Bawa terus, supir." Perjalanan mereka berliku. Melewati jalan-jalan sempit, gang kampung, jalan tanah berdebu. Becak tua itu sempat oleng saat roda depan kena batu besar, tapi Mbah Kromo tetap santai. Akhirnya mereka sampai di tempat yang dimaksud. Sebuah bukit kecil, nggak terlalu tinggi. Di sekelilingnya sawah membentang luas. Ada satu pohon besar berdiri sendiri di tengah ladang, seolah jadi penjaga. Lea turun, berjalan pelan menuju pohon itu. Angin bertiup lembut, suara serangga samar terdengar. Matahari belum terlalu terik, dan langit biru bersih. "Ini tempat favorit saya," kata Mbah Kromo dari belakang. "Kalau capek narik, saya ke sini." Nggak ada suara mobil, cuma suara angin dan burung. Lea menatap sekeliling dengan mata yang agak berkaca.
Ini indah banget, Mbah. Saya nggak tahu tempat seperti ini ada di dunia nyata. Mereka duduk di akar pohon besar itu. Lea melepas sandalnya dan merasakan tanah hangat di telapak kaki. Saya jadi ingat masa kecil, gumam Lea. Dulu saya sering main di taman belakang rumah nenek, tapi sejak besar, semuanya jadi gedung. Jalanan jadi macet. Orang-orang sibuk banget, bahkan buat duduk aja harus dijadwal. Mbah Kromo hanya tersenyum. Hidup itu memang tambah ribet kalau kita tambah kejar banyak hal. Padahal, yang paling kita butuhin itu kadang cuma duduk begini. Mereka diam cukup lama, tapi bukan karena kehabisan kata. Justru karena mereka nyaman dalam diam. Tiba-tiba, perut Lea bunyi. "Duh, maaf, saya lapar," katanya sambil tertawa kecil. Mbah Kromo membuka tas kain kecilnya. Ia mengeluarkan 2 bungkus nasi kucing dan sebotol air mineral. "Selamat makan, Mbak." Lea menatap bungkus kecil itu. "Mbah selalu bawa makanan ya?" "Ya, biar hemat. Nggak semua hari ada penumpang, tapi saya pastikan perut saya selalu kenyang." Lea membuka bungkus nasi kucing itu dan langsung mencicipinya. Sederhana banget, nasi putih, sambal teri, dan sedikit mie goreng. Tapi entah kenapa rasanya lebih enak dari makan di restoran. "Aduh, ini nikmat banget," kata Lea sambil tertawa. "Saya bisa nangis makan nasi beginian." Mbah Kromo menoleh dengan wajah bingung. "Loh, kenapa bisa nangis?" Lea menggeleng pelan. "Karena ini pertama kalinya saya merasa damai. Nggak perlu mikirin kerjaan, nggak perlu mikirin image, nggak perlu jadi istri si kaya." Ia menatap Mbah Kromo, serius. "Saya ngerasa jadi diri sendiri, dan ternyata rasanya enak juga." Mbah Kromo menatap balik, pelan. "Saya nggak ngerti banyak soal hidup di luar negeri, Mbak. Tapi saya percaya, manusia itu sama. Mau dia tinggal di rumah besar atau gubuk bambu. Yang dicari tetap satu. Rasa tenang." Lea mengangguk. "Dan ternyata, rasa tenang itu saya temuin bukan di tempat mahal, tapi di atas becak tua dan nasi kucing." Mereka tertawa bersama. Tawa yang lepas. Tanpa beban. Sore itu matahari mulai turun perlahan, menyinari sawah dengan warna keemasan yang hangat. Daun-daun bergetar pelan, seolah menyambut 2 orang asing yang dipertemukan tak sengaja. Sebelum pulang, Lea mengeluarkan kamera dan berkata, "Boleh saya foto, Mbah?" Mbah Kromo sedikit malu. "Lah, saya kan nggak fotogenik. Biar saya yang atur," jawab Lea sambil tertawa. Ia memotret Mbah Kromo dengan latar belakang sawah dan becaknya, lalu minta Mbah Kromo motret balik dirinya. "Nanti saya cetak. Saya mau simpan foto ini di meja tidur saya." Mbah Kromo hanya tersenyum. Tapi di balik senyum itu, ada rasa hangat yang tidak bisa disembunyikan. Dalam hati, Lea sadar. Ia mulai menyayangi sosok sederhana ini. Dan yang lebih menakutkan, ia tidak ingin hari-hari seperti ini cepat selesai. Hari itu langit mendung. Jogja terasa lebih lengang dari biasanya. Lea duduk di beranda penginapannya sambil menyeruput teh hangat. Ia menunggu Mbah Kromo seperti biasa. Tapi hari ini pikirannya tidak tenang. Tadi pagi ia menerima telepon dari Daniel, kakak iparnya di Tel Aviv. Lelaki itu jarang sekali menghubunginya. Suaranya terdengar tajam, langsung to the point. "Lea, kamu di Indonesia? Ngapain di sana? Kami dapat kabar kamu bergaul dengan tukang becak." Lea diam sejenak. "Kamu tahu? Dari siapa?" "Seseorang kirim foto kamu, duduk di becak, makan, di pinggir jalan." "Lea, kamu itu janda Amir, pengusaha paling berpengaruh di Tel Aviv. Apa kamu mau mempermalukan nama keluarga?" Nada suaranya seperti cambuk. Lea tidak sempat menjawab panjang. Daniel langsung memutus sambungan setelah berkata, "Kamu pulang minggu depan. Ada urusan properti dan warisan yang harus kamu tanda tangani. Jangan main-main lagi." Lea masih diam ketika becak Mbah Kromo muncul di ujung jalan. Hatinya campur aduk. Ia menyambut pria tua itu dengan senyum yang dipaksakan. "Mbak Lea nggak apa-apa. Wajahnya kok beda hari ini.
Tanya Mbah Kromo sambil menarik becak perlahan. Biasa aja, Mbah. Cuma banyak yang harus dipikir. Mereka tidak keliling seperti biasanya. Lea minta diajak ke tempat yang sepi lagi. Kali ini ke tepian sungai kecil yang ada di belakang kampung. Di sana ada bangku dari kayu dan pohon yang teduh. Lea duduk, menatap air yang mengalir pelan. Lalu ia berkata pelan, "Mbah, saya harus pulang minggu depan." Mbah Kromo yang sedang duduk di atas becaknya menoleh pelan. "Oh, saya diminta balik ke Israel. Ada urusan keluarga. Dan warisan." Mbah Kromo hanya mengangguk, tidak berkata apa-apa. Lea melanjutkan, "Saya juga nggak tahu bakal balik lagi ke sini atau enggak." Keduanya diam cukup lama. Hanya suara air dan angin yang terdengar. Lalu Mbah Kromo bicara, pelan tapi jelas. "Mbak Lea, saya cuma tukang becak. Saya nggak bisa nahan Mbak tinggal di sini. Tapi saya juga nggak mau bohong. Saya bakal kangen." Lea menunduk, matanya mulai berkaca. "Saya juga nggak nyangka bisa ngerasa senyaman ini sama orang yang bahkan nggak ngerti bahasa saya waktu pertama ketemu," katanya. Tapi ternyata kenyamanan itu bukan soal bahasa. Bukan soal uang. Bukan soal status. Ia menarik napas, mencoba menahan air mata. "Masalahnya, saya tinggal di dunia yang beda jauh dari Mbah. Dunia saya penuh aturan, penuh topeng. Dan orang-orang seperti Mbah nggak dianggap di sana." Mbah Kromo tersenyum tipis. "Saya nggak masalah kalau nggak dianggap. Saya hidup bukan buat dilihat orang lain." Perkataan itu membuat Lea makin sesak. "Tapi saya takut, Mbah. Saya takut kalau saya tinggal, saya akan terus merasa kosong seperti dulu. Tapi kalau saya balik, saya akan kehilangan satu-satunya hal yang bikin saya ngerasa hidup." Angin bertiup pelan. Mbah Kromo berdiri, berjalan mendekat, lalu duduk di sebelah Lea. "Mbak Lea," katanya, "hidup itu nggak selalu bisa kita atur. Tapi yang bisa kita pilih itu niatnya. Kalau Mbak pergi karena keharusan, saya ngerti. Tapi jangan pura-pura lupa sama perasaan sendiri." Lea menatap pria tua itu. Mata Mbah Kromo sudah berkerut, tangannya kasar, bajunya lusuh. Tapi dari semua pria yang pernah hadir di hidupnya, cuma dia yang membuatnya merasa dilihat sebagai manusia. Hari itu mereka pulang dalam diam. Tidak ada bercanda seperti biasanya. Tidak ada tawa. Hanya angin sore yang membawa kabar bahwa cerita ini sebentar lagi akan sampai pada persimpangan jalan. Dan malam itu, Lea menangis di balik pintu kamarnya. Bukan karena dia harus pergi, tapi karena ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia inginkan. Sudah 2 hari Lea tidak naik becak Mbah Kromo. Bukan karena sakit, bukan karena malas, tapi karena hatinya kacau. Dia memilih diam di penginapan, menolak keluar, hanya duduk di balkon sambil menatap jalan. Setiap suara roda becak yang lewat, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, berharap itu Mbah Kromo. Tapi tidak juga muncul. Pagi hari ketiga, seseorang mengetuk pintu kamarnya. Lea membuka pintu. Di sana berdiri seorang pria tinggi, berjas, rambut rapi, wajah Eropa Timur banget. Lea menatap kaget. "Ethan?" "Hello Lea, may I come in?" Lea mengangguk pelan dan mempersilakan masuk. Ethan adalah sahabat Amir, mendiang suaminya. Dulu, dia sering datang ke rumah saat ada urusan bisnis. Mereka bukan sahabat dekat, tapi Ethan tahu cukup banyak tentang kehidupan pribadi Lea. Termasuk tentang perceraian yang nyaris terjadi sebelum Amir meninggal karena serangan jantung. "Aku dengar kamu ada di Jogja, dan aku juga dengar kabar kamu dekat dengan seseorang." "Seorang tukang becak," kata Ethan langsung, tanpa basa-basi. Lea mendesah panjang. "Kamu juga udah dapat kabar itu ya?" Daniel panik. Dia pikir kamu kehilangan akal sehat. "Lea, kamu ini bukan siapa-siapa. Sekarang, tapi kamu juga bukan orang biasa. Nama belakangmu masih penting. Uang warisan Amir belum cair seluruhnya. Kamu tahu itu." Lea berdiri, berjalan ke jendela. Ia menatap keluar tanpa berkata-kata. Ethan berdiri di belakangnya. "Dengar, aku nggak datang buat menghakimi. Aku cuma mau bantu. Kamu bisa ikut aku pulang.
kita bereskan semua dokumen warisan, rumah, aset. Setelah itu, kamu bebas mau tinggal di mana. Tapi jangan buat keputusan emosional, Lea. Lea memutar badan, menatap Ethan langsung. Ethan, kamu tahu apa soal hidupku? Aku hidup seperti boneka selama bertahun-tahun. Semua orang atur. Dari cara aku pakai baju sampai cara aku tersenyum di depan media. Sekarang, untuk pertama kalinya, aku bisa tertawa tanpa nahan napas. Dan kamu datang ke sini, ngajak aku balik ke dunia yang selama ini cuma bikin aku hampa? Ethan terdiam, tapi tak lama. Dia menjawab dengan tenang. Kamu pikir hidup dengan tukang becak bisa menyelamatkanmu dari hampa itu? Lea menahan napas. Bukan karena dia tukang becak, Ethan. Tapi karena dia nggak pernah pura-pura. Dia nggak peduli aku janda. Siapa? Dia cuma lihat aku sebagai Lea, bukan simbol. Bukan status. Suasana jadi tegang. Ethan hanya menatap Lea dengan tatapan campur aduk, antara kasihan dan kecewa. Akhirnya, Ethan meletakkan satu amplop coklat di meja. Ini tiket pesawat. Aku pulang lusa. Kamu masih bisa ikut. Tapi setelah itu, urusan warisan bisa jadi rumit. Ia berjalan ke pintu dan berhenti sejenak sebelum pergi. Lea, kadang kita harus mikir pakai kepala, bukan hati. Setelah Ethan pergi, Lea terduduk. Matanya kosong. Amplop itu masih tergeletak di meja. Ia tidak membuka isinya. Ia tahu isinya. Tiket, jadwal, dan semua rencana yang sudah disusun rapi oleh orang-orang yang bahkan tak pernah menanyakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Sore harinya, Lea keluar. Ia tidak tahan. Dia ingin bertemu Mbah Kromo, ingin bicara, ingin peluk, ingin tahu bahwa semua ini nyata. Ia menyusuri gang kecil tempat biasa Mbah Kromo mangkal. Tidak ada. Bertanya ke penjual angkringan. Tadi pagi masih narik, Mbak. Tapi, katanya agak pusing, terus pulang. Lea bergegas menuju rumah Mbah Kromo. Ia sudah tahu jalannya. Beberapa hari lalu, Mbah Kromo sempat mengajaknya mampir sebentar. Rumahnya kecil. Papan kayu, lantai semen, ada pohon jambu di depannya. Lea mengetuk pelan. Tidak lama seorang perempuan muda membuka pintu. Umurnya sekitar 25-an. Ibu Lea ya? Lea mengangguk. Saya Rini, cucunya Mbah Kromo. Mbah lagi istirahat di dalam, capek katanya. Tapi kalau ibu mau masuk, silakan. Lea masuk. Ruangan itu sederhana, tapi hangat. Di tengah, Mbah Kromo duduk di kursi kayu, menatap televisi kecil yang gambarnya buram. Mbak Lea, saya kira Mbak udah balik. Lea duduk di lantai di sampingnya. Ia menggenggam tangan Mbah Kromo. Belum, tapi mungkin sebentar lagi. Wajah Mbah Kromo tidak berubah. Tetap tenang. Mbak harus ikut kata hati. Jangan mikir saya. Saya cuma orang tua yang hidup numpang napas. Tapi Mbak masih muda, punya banyak hal di depan. Lea menggigit bibir. Masalahnya, saya nggak tahu hati saya maunya apa. Mbah Kromo menatapnya, kali ini dalam. Hati itu kadang nggak perlu tahu. Dia cuma minta kita percaya. Lea menunduk. Dan sore itu, untuk pertama kalinya ia memeluk Mbah Kromo erat-erat. Pelukan yang tidak diatur, tidak dibuat-buat, seperti pulang. Dan saat ia pulang ke penginapan malam itu, ia tahu. Keputusan itu harus segera dibuat. Hari itu Jogja panas. Matahari menyengat dan angin nyaris tak terasa. Tapi di dalam kamar Lea, yang dingin oleh pendingin ruangan, suasana justru lebih panas. Lea duduk memandangi koper di lantai. Sudah setengah terisi. Gaun, sepatu, paspor, dan tiket pesawat. Hatinya seperti diaduk. Setiap kali menutup koper, tangannya gemetar. Tapi kalau membiarkan koper terbuka, rasanya seperti pengkhianatan terhadap diri sendiri. Semua terasa salah. Dia membuka ponsel, membaca ulang pesan dari Ethan. Jemputan datang jam 2 siang.
Aku tunggu di bandara. Setelah ini, kamu bebas mau kemana. Tapi tolong, bereskan dulu semuanya. Waktu menunjukkan pukul 11. Lea duduk mematung. Jam terus bergerak, tapi tubuhnya terasa berat seperti batu. Lalu ia berdiri tiba-tiba, seolah ada yang menuntunnya. Ia keluar kamar tanpa koper, turun tangga cepat-cepat, melewati lobi, dan naik ojek online ke rumah Mbah Kromo. Di sepanjang jalan, Lea tidak berhenti. Berpikir, apa yang aku lakukan? Apa aku benar-benar gila ninggalin semua hal yang sudah aman? Setibanya di rumah Mbah Kromo, Rini membuka pintu dan langsung kaget. Ibu, nggak ke bandara? Lea tidak menjawab. Mbah di mana? Di belakang, lagi duduk di kursi. Lea berjalan cepat ke belakang rumah. Di sana, Mbah Kromo duduk di bawah pohon jambu, memakai topi caping, memandang langit seperti biasa. Mbak Lea berdiri di depannya. Wajahnya serius, mata merah, tapi bukan karena menangis, karena yakin. Saya datang untuk pamit. Mbah Kromo diam, tidak kaget, hanya menunduk pelan. Saya tahu, saya harus pulang, harus selesaikan semua urusan, harus beresin hidup yang saya tinggalkan waktu saya kabur ke sini. Mbah Kromo hanya menjawab singkat, saya ngerti. Tapi saya juga tahu, lanjut Lea, saya nggak bisa pura-pura lupa sama hari-hari yang saya lewati bareng Mbah. Saya nggak bisa lupa rasa tenang yang nggak pernah saya temuin sebelumnya. Mbah Kromo menatap Lea. Matanya sayu tapi hangat. Saya nggak pernah minta Mbak tinggal. Tapi saya percaya, kalau hati Mbak jujur, dia bakal bawa Mbak balik kemanapun itu. Lea menunduk lalu duduk di samping Mbah Kromo. Saya takut Mbah, takut pulang dan kehilangan semua ini. Mbah Kromo tertawa kecil. Kalau sesuatu itu memang milik kita, dia nggak bakal hilang. Bisa jadi pergi, tapi bakal ketemu lagi. Mereka diam cukup lama. Hanya suara angin dan daun-daun bergoyang pelan. Lea membuka tas kecilnya, mengeluarkan satu foto. Itu foto Mbah Kromo, duduk di becaknya, dengan latar sawah dan langit biru. Ini buat Mbah. Biar Mbah ingat, ada satu orang yang pernah ngerasa damai duduk di becak itu. Mbah Kromo menerima foto itu dengan tangan bergetar. Dan ini, kata Lea sambil menyerahkan sebuah kartu kecil. Nomor saya. Kalau Mbah kangen, telepon aja. Walau saya di ujung dunia. Mbah Kromo tersenyum lebar. Saya nggak biasa pakai telepon, tapi saya simpan ini. Lea berdiri, menatap pria tua itu untuk terakhir kali sebelum pergi. Saya balik, Mbah. Tapi saya nggak pulang. Mbah Kromo menatap heran. Saya balik ke Israel. Tapi hati saya sudah keburu jatuh di Jogja. Lea melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Air matanya jatuh tapi wajahnya tidak sedih. Justru lega. Ia tahu ini bukan akhir. Ini awal. Awal dari keberanian memilih jalan sendiri. Bandara Adi Sucipto sore itu ramai. Ethan melihat Lea datang tanpa koper besar. Hanya satu tas selempang. Mana kopermu? Tanya Ethan. Lea tersenyum kecil. Kamu benar. Saya harus beresin semuanya. Tapi saya nggak akan balik jadi Lea yang dulu. Ethan menatap Lea dalam-dalam, lalu mengangguk. Saya ngerti. Dan entah kenapa saya lega dengar itu. Pesawat lepas landas, meninggalkan Jogja perlahan. Di balik jendela, Lea menatap ke bawah, ke arah kota kecil, yang membuat hatinya berubah. Ia tidak tahu kapan akan kembali. Tapi satu hal ia tahu pasti, ia sudah jatuh cinta. Bukan pada pria tua yang mengayuh becak, tapi pada ketulusan yang tidak pernah ia temukan dimanapun. Setibanya di Israel, Lea merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Bandar udara Ben Gurion yang sibuk, dengan lalu lalang orang-orang yang tergesa-gesa, seakan menegaskan betapa jauhnya dia dari apa yang dulu dikenalnya. Setiap sudut terasa asing, meski ia tahu ini adalah tempat yang dulu ia sebut rumah. Daniel sudah menunggu di luar. Kakak iparnya itu langsung memeluknya erat, seperti sudah lama tidak bertemu, meskipun mereka hanya berpisah selama beberapa minggu. Lea tidak merasa terhibur, justru tertekan. Wajah Daniel penuh kecemasan, meski dia mencoba menyembunyikannya. Lea, kamu akhirnya pulang.
Kami khawatir banget, kata Daniel, sambil menyelipkan tangan di lengan Lea, membawa dia ke mobil yang menunggu di luar. Lea hanya mengangguk, berusaha tersenyum. Dalam hatinya, dia tahu dia tidak sepenuhnya pulang. Dia pulang ke tempat yang penuh dengan harapan dan kewajiban yang tidak pernah benar-benar ia pilih. Setelah perjalanan yang terasa panjang dan melelahkan, mereka sampai di rumah keluarga. Rumah yang besar, penuh dengan hiasan-hiasan mahal, dan perabotan yang jarang ia sentuh. Semua tampak sama, seperti yang ia tinggalkan, namun kini terasa sangat jauh, seperti sebuah dunia yang bukan miliknya. Daniel langsung mengajaknya berbicara di ruang tamu. Kita harus segera menyelesaikan urusan ini, Lea. Semua aset harus segera dibagi, dan kamu harus tanda tangan untuk warisan Amir, katanya dengan nada serius. Lea duduk di sofa, merasakan udara di sekitarnya terasa berat. Pikirannya melayang ke Jogja, ke Mbah Kromo, ke becaknya yang sederhana, dan ke hari-hari mereka yang begitu tenang meski penuh kekurangan. Aku nggak tahu kalau aku bisa tetap seperti dulu. Hidup di sini, dengan semua aturan dan kaku begini. Lea memulai kalimatnya pelan. Dulu aku merasa semuanya sudah baik, tapi sekarang, setelah aku di Jogja, rasanya seperti hidupku selalu diatur oleh orang lain. Dan itu nggak buat aku bahagia. Daniel menyeringai, mencoba mengerti. Lea, kamu janda Amir. Hidupmu harus sesuai dengan itu. Kalau kamu kehilangan semuanya, apa yang akan kamu lakukan? Lea menatapnya tajam. Mungkin aku nggak butuh semua itu, Daniel. Aku cuma butuh sesuatu yang nyata. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau gelar. Daniel terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Lea pun berdiri, berjalan ke jendela yang menghadap ke kota Tel Aviv. Di luar, lampu-lampu kota mulai bersinar terang, tapi semuanya tampak jauh, seperti sebuah dunia yang seolah tidak pernah bisa menyentuh hatinya. Hatinya masih tertinggal di Jogja, di bawah pohon jambu, dengan Mbah Kromo yang selalu berkata dengan hati, bukan dengan harta. Malam itu, Lea tidur dengan gelisah. Dalam tidurnya, dia bermimpi. Dalam mimpinya, dia kembali ke Jogja, naik becak, Mbah Kromo, melintasi jalan-jalan kecil, merasakan angin sejuk yang menyentuh wajahnya. Namun, saat ia berbalik untuk melihat Mbah Kromo, lelaki tua itu menghilang. Lea terbangun, terengah-engah. Matanya terbuka lebar, memandang langit-langit, kamar yang gelap. Ia menghela napas panjang. Kenapa rasanya semuanya tidak pernah cukup? Pikirnya. Beberapa hari berlalu, dan Lea menjalani kehidupannya seperti biasa, meskipun hatinya tetap kosong. Dia mulai mengurus dokumen warisan Amir, tanda tangan sana-sini, tapi pikirannya selalu melayang jauh. Bahkan ketika dia berhadapan dengan harta benda yang melimpah, dia merasa lebih jauh dari kebahagiaan. Malam itu, ketika ia sedang berjalan sendirian di taman dekat rumah, ponselnya bergetar. Ada pesan masuk dari nomor yang tidak dikenalnya. Lea, ini aku. Mbah Kromo. Mau ngabarin kalau saya sehat, cuma kangen. Lea menatap pesan itu dengan perasaan yang campur aduk. Rasa rindu itu datang begitu mendalam, seolah-olah Mbah Kromo mengerti apa yang sedang ia rasakan, dan dengan cepat ia membalas pesan itu. Aku juga kangen, Mbah. Hidupku nggak sama tanpa becak dan hujan-hujan itu. Setelah mengirim pesan itu, Lea merasa ada sesuatu yang mencair dalam hatinya. Meskipun jarak memisahkan mereka, ada perasaan yang menghubungkan jauh lebih kuat dari sekedar batas negara. Cinta yang sederhana dan tulus. Dan malam itu, Lea tahu, dia tidak akan bisa kembali seperti dulu. Tidak bisa kembali ke kehidupan yang penuh aturan dan ekspektasi. Dia harus menemukan kebahagiaannya sendiri, meskipun itu berarti berjalan di jalan yang penuh ketidakpastian. Namun di tengah kebingungannya, satu hal yang pasti, ia sudah menemukan tempat yang memeluknya dengan hangat, jauh dari hiruk-pikuk, dunia yang selama ini ia kenal. Pagi-pagi sekali, Lea bangun, membuka jendela kamar, dan menatap keluar. Tel Aviv tampak cerah, namun hatinya terasa gelisah.
perasaan itu mulai tumbuh lagi. Perasaan yang menginginkan sesuatu lebih dari sekedar harta dan kemewahan. Sesuatu yang sederhana, namun membuatnya merasa hidup. Sementara itu, di Jogja, Mbah Kromo sedang duduk di bawah pohon jambu, memandangi foto Lea yang kini ada di meja samping kursinya. Kehidupan mereka mungkin jauh berbeda. Tapi perasaan mereka, itu yang membuat semuanya terasa nyata. Lea duduk di meja makan besar di rumah keluarga Amir, menatap makanan yang disajikan. Semua serba sempurna, dari hidangan yang berwarna-warni hingga dekorasi meja yang mewah. Namun, bagi Lea, semuanya terasa hambar. Setiap suapan yang masuk ke mulutnya terasa seperti hanya kewajiban yang harus dilakukan, makanan tanpa rasa. Daniel duduk di seberangnya, tampak mengamati Lea dengan cemas. Dia sudah mencoba berbicara dengan Lea beberapa kali, namun setiap kali percakapan itu selalu berujung pada jalan buntu. Lea tidak bisa lagi berpura-pura bahagia di tengah kemewahan yang dipaksakan. "Aku pikir kamu sudah siap kembali, Lea," kata Daniel dengan lembut. "Semua ini, rumah, harta, warisan, semuanya untukmu. Jangan sia-siakan." Lea menatapnya kosong. Semua yang dia lihat adalah simbol dari dunia yang tidak pernah ia pilih. Semua harta benda ini, yang dulunya tampak menggiurkan, sekarang hanya memberi ruang bagi keraguan dan kebosanan. Tidak ada yang nyata di sini. Aku nggak tahu, Dan. Aku merasa nggak ada yang benar-benar buat aku hidup di sini lagi, kata Lea pelan, matanya tetap menatap piringnya, tidak berani menatap wajah Daniel. Daniel menarik napas panjang. "Lea, kamu nggak bisa cuma melarikan diri dari kenyataan. Kamu punya tanggung jawab. Semua ini bisa memberi kamu kedamaian. Semua sudah diatur untuk kamu." Lea merasa dadanya sesak. Kata-kata Daniel begitu berat, seolah-olah dunia ini sudah menyiapkan jalan untuknya, dan dia hanya perlu mengikuti arus. Namun hatinya berkata lain. Malam itu, Lea pergi berjalan-jalan sendiri di luar rumah. Langit malam Tel Aviv begitu luas, tapi terasa sangat sepi. Dia berjalan pelan, menghirup udara malam yang segar. Perasaannya bingung. Ada banyak yang ingin ia ucapkan, banyak yang ingin ia lakukan, tapi semuanya terasa sulit. Ketika berjalan di trotoar yang sepi, Lea berhenti sejenak. Dia membuka ponselnya dan melihat nomor yang sudah beberapa kali ia ragu untuk hubungi. Nomor itu adalah milik Mbah Kromo. Tangan Lea sedikit gemetar, tapi ia menghubungi nomor itu juga. Beberapa detik kemudian, suara yang dikenalnya menjawab. "Lea, apa kabar, Nak?" Suara Mbah Kromo terdengar begitu hangat di ujung telepon, membuat Lea merasakan ketenangan yang tidak bisa dia temukan di sini. "Aku baik, Mbah. Aku cuma kangen. Kangen rumah, kangen becak, kangen jalan-jalan sama Mbah." Aku tahu. Semua itu sederhana, tapi rasanya dalam. Kalau Mbak Lea ingin pulang, pintu rumahku selalu terbuka. Lea tersenyum tipis. "Aku nggak tahu, Mbah. Aku di sini, di tempat yang lebih besar, lebih mewah, tapi aku merasa lebih kosong dari sebelumnya. Kadang hal yang kita cari itu bukan di luar sana, Lea. Kita bisa punya segalanya, tapi kalau hati nggak damai, semuanya tetap hampa." Lea menelan ludah. Kata-kata Mbah Kromo seperti memecah kebekuan yang selama ini ia simpan. Ia mulai merasa seolah ia harus membuat pilihan besar, dan mungkin ini saatnya untuk memilih apa yang benar-benar ia inginkan. "Terima kasih, Mbah," kata Lea dengan suara yang agak pecah. "Aku butuh waktu. Jangan terlalu lama, Nak. Waktu nggak pernah nunggu." Setelah menutup telepon, Lea berdiri beberapa saat di jalan sepi. Suara-suara dari keramaian kota terasa jauh. Ia merasa seperti berada di dua dunia yang saling tarik-menarik. Di satu sisi, ada kehidupan yang sempurna dengan segala kemewahan. Di sisi lain, ada sebuah dunia yang penuh ketulusan dan kebebasan. Dalam hatinya, Lea tahu bahwa ia tidak bisa tinggal di dua dunia itu sekaligus. Salah satunya harus dia pilih. Hari-hari berikutnya, Lea menjalani rutinitas dengan perasaan yang semakin berat. Meskipun semuanya berjalan lancar secara teknis, tanda tangan warisan, urusan rumah,
dan segala administrasi yang harus dibereskan. Tapi hatinya semakin terasa kosong. Mungkin dunia ini penuh dengan harta dan kemewahan, tapi Lea tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari apa yang dimiliki, melainkan dari apa yang dirasakan. Suatu pagi, ketika Lea tengah duduk di balkon rumahnya, memandang kota Tel Aviv, dia mendengar suara ketukan pintu. Tanpa berpikir panjang, ia membuka pintu itu. Di luar, Daniel berdiri dengan wajah yang serius. Di tangannya ada sebuah surat. Lea memandanginya tanpa berbicara. "Aku tahu kamu masih bingung, Lea. Tapi ini harus segera diselesaikan," kata Daniel memberikan surat itu. "Semua hak warisan itu ada di tanganmu sekarang." Lea menerima surat itu dan memandangnya. Surat yang seharusnya mengakhiri semuanya, yang seharusnya membuat hidupnya lebih mudah. Tapi entah kenapa, surat itu hanya membuat hatinya semakin sesak. Daniel melihat ekspresi Lea yang berubah. "Lea, kenapa kamu nggak bisa puas dengan apa yang ada? Semua ini sudah untukmu." Lea menatap Daniel, dan untuk pertama kalinya, dia merasa tidak ada yang mengerti. "Aku tidak bisa, Dan. Ini bukan tentang apa yang aku punya. Ini tentang aku. Tentang apa yang aku butuhkan. Aku nggak bisa terus hidup di dunia yang bukan milikku." Daniel terdiam. "Jadi kamu akan menyerahkan semuanya begitu saja?" Lea mengangguk. "Ya, kalau itu berarti aku bisa memilih jalan yang benar-benar aku inginkan." Keputusan itu datang begitu mendalam, tanpa ada keraguan. Lea memutuskan untuk mengembalikan surat warisan itu ke pihak keluarga Amir dan memberitahu Daniel bahwa dia ingin memilih jalan yang berbeda. Dunia yang lebih sederhana, lebih nyata. Dunia yang membuatnya merasa hidup. Dan saat Lea melangkah menuju pintu untuk pergi, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah kembali menjadi Lea yang dulu. Perjalanan ini baru saja dimulai. Perjalanan untuk menemukan kebahagiaan sejati yang tidak bisa diukur dengan uang atau status. Setelah beberapa minggu penuh keraguan, keputusan Lea semakin bulat. Ia sudah mengembalikan semua harta warisan dan memberitahu Daniel bahwa ia ingin menjalani hidup yang lebih sederhana. Di Tel Aviv, ada segalanya yang bisa ditawarkan, kemewahan, status, serta segala macam fasilitas. Tapi hatinya sudah memilih. Ia ingin kembali ke tempat yang membuatnya merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri, lebih dekat dengan kebahagiaan yang tidak tergantung pada materi. Hari itu, Lea sudah memesan tiket untuk kembali ke Jogja. Penerbangan yang akan membawanya jauh dari kehidupan mewah yang selama ini ia jalani dan lebih dekat ke kehidupan yang penuh dengan ketulusan, meskipun penuh tantangan. Ia duduk di kamar, memandang pemandangan Tel Aviv yang familiar, namun kini terasa semakin jauh. Dia menyadari bahwa selama ini dia sudah terjebak dalam bayang-bayang kehidupan yang sempurna. Semua aturan dan ekspektasi yang datang bersama status sosial yang tinggi justru membuatnya merasa terasing. Dan meski ia tak bisa melupakan apa yang sudah terjadi, ia tahu, hati dan jiwanya kini harus kembali ke Jogja, ke tempat yang membuatnya merasakan arti kebahagiaan sejati. Saat pesawat mendarat di Yogyakarta, Lea merasa sesuatu yang berbeda. Udara yang lebih hangat, tanah yang terasa lebih rendah, dan jalan-jalan yang tidak sesibuk Tel Aviv. Semuanya terasa lebih sederhana, dan yang paling penting, ia merasa bebas. Setibanya di rumah Mbah Kromo, suasana seperti kembali ke rumah yang sesungguhnya. Ia melihat Mbah Kromo sedang duduk di kursi rotan di depan rumah, dengan tatapan santai namun bijaksana. Mbah Kromo melihat kedatangannya dengan mata yang penuh kehangatan, seolah-olah sudah menunggu kedatangan Lea. "Mbak Lea, balik juga akhirnya?" ujar Mbah Kromo dengan senyum lebar, tak bisa disembunyikan. Lea tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. "Iya Mbah, saya nggak bisa terus hidup di tempat yang bukan buat saya." Mbah Kromo mengangguk, memahami. Kalau hati sudah memilih, tidak ada jalan lain, Nak. Hidup harus sesuai dengan hati, walau kadang harus memilih jalan yang lebih susah. Lea mengangguk. "Saya sudah lelah, Mbah. Lelah dengan semua yang sempurna dan penuh harapan dari orang lain. Saya cuma mau hidup yang nyata, hidup yang saya pilih." Mbah Kromo menepuk kursinya, mengundang Lea untuk duduk.
Duduklah nak, kita ngobrol. Kalau kamu ingin cerita aku siap dengar. Lea duduk di sampingnya, merasa nyaman dengan keheningan yang menyelimuti mereka. Tidak ada kata-kata yang harus diucapkan, hanya kebersamaan yang bisa memberi ketenangan. Untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan Israel, Lea merasa benar-benar pulang. Hari-hari berikutnya di Jogja diisi dengan kebersamaan yang sederhana, namun penuh arti. Lea mulai menghabiskan waktu bersama Mbah Kromo, membantu merawat tanaman, berkebun, dan menyusuri jalan-jalan desa dengan becak. Setiap hari terasa lebih ringan, meskipun hidup di desa penuh tantangan. Namun, Lea merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Hatinya merasa damai. Namun, meski ia merasa lebih tenang, ada perasaan rindu yang mulai muncul. Rindu pada kehidupan yang dulu ia tinggalkan. Meski ia tahu itu adalah pilihan yang tepat, perasaan itu kadang datang, terutama saat malam hari ketika kesunyian menyelimuti rumah. Ketika ia teringat semua yang ada di Tel Aviv, pada keluarga dan kenangan indah bersama Amir yang telah meninggalkannya. Suatu malam, ketika sedang duduk di teras rumah bersama Mbah Kromo, Lea membuka pembicaraan. "Mbah, kadang saya berpikir, apakah saya sudah benar-benar membuat pilihan yang tepat?" Katanya sambil menatap langit malam yang penuh bintang. "Tapi ada sesuatu yang saya rasakan, seperti ada yang hilang." Mbah Kromo tersenyum bijak, matanya menatap jauh ke depan. "Anakku, nggak ada yang mudah dalam hidup ini. Setiap pilihan membawa konsekuensi. Tapi yang penting, kamu sudah memilih dengan hati. Kalau kamu merasa damai, itu tanda kalau kamu sedang berjalan di jalan yang benar." Lea menunduk, mencoba mencerna kata-kata Mbah Kromo. Mungkin memang begitu. Pilihan yang benar bukan yang paling mudah, tapi yang membuat hati merasa damai. Namun, seiring waktu, ketenangan itu mulai terusik. Pikirannya kadang melayang pada kehidupan yang ada di Tel Aviv. Pada Daniel, pada semua yang telah ia tinggalkan, dan pada dunia yang mungkin masih menunggunya kembali. Tetapi, semakin ia berpikir, semakin ia sadar bahwa hidup di Jogja memberinya sesuatu yang lebih berharga, sebuah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Suatu pagi, setelah seminggu lebih berada di Jogja, Lea duduk di depan rumah, memandang hamparan sawah yang hijau. Kehidupan di sini, meskipun jauh lebih sederhana, justru memberi ruang untuk berpikir. Ia merasa lebih bebas, lebih hidup. Ada sesuatu yang berharga dalam kebersamaan dengan orang-orang sederhana, yang membuatnya melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Di saat yang sama, sebuah pesan masuk di ponselnya. Itu dari Daniel. "Lea, kami semua di Tel Aviv ingin kamu kembali. Kami masih membutuhkanmu di sini. Semua sudah diatur untukmu. Jangan biarkan semua ini sia-sia." Lea menatap pesan itu, lalu meletakkan ponselnya di meja. Ia tahu bahwa jika ia kembali, hidupnya akan kembali ke jalan yang sudah dipilihkan untuknya. Namun, hatinya kini berbelok. Jalan itu, yang dulu tampak seperti segalanya, sekarang justru terasa seperti beban. Lea tahu, meskipun dunia luar menawarkan kenyamanan dan kepraktisan, kebahagiaan sejati datang dari dalam diri. Dan jalan yang ia pilih kini adalah jalan yang lebih tulus, jalan yang mengarah pada kebebasan dan cinta yang tidak bergantung pada status atau materi. Ia menarik napas panjang, menyimpan ponselnya, dan memutuskan untuk melanjutkan hidupnya di Jogja. Begitu banyak yang harus ia pelajari, dan banyak yang harus ia alami. Namun, satu hal yang pasti, Lea sudah memilih untuk hidup dengan hati, bukan dengan harapan orang lain. Seiring berjalannya waktu, hidup Lea di Jogja semakin menemukan ritmenya. Meskipun ada keraguan yang kadang muncul, setiap hari ia merasa semakin terhubung dengan dunia yang lebih sederhana. Ia mulai beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang dulu terasa asing baginya. Tidak ada lagi pertemuan penting di ruang pertemuan mewah atau acara sosial dengan orang-orang berstatus tinggi. Di sini, di dunia yang lebih tenang, Lea mulai belajar arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Setiap pagi, Lea memulai harinya dengan berjalan kaki menuju pasar tradisional yang terletak tidak jauh dari rumah Mbah Kromo. Ia kini tak lagi diburu waktu seperti dulu. Pagi di Jogja terasa lebih segar, dengan udara yang tidak terlalu panas, dan suara riuh pedagang
serta pelanggan yang tawar-menawar. Hari itu, seperti biasanya, Lea membeli sayur dan buah di pasar. Ada ketenangan yang ia rasakan setiap kali bertemu dengan para pedagang yang ramah menyapa dan menawarkan dagangan mereka. Dunia yang penuh dengan kehangatan dan keterbukaan ini terasa sangat berbeda dengan apa yang pernah ia kenal. Saat sedang memilih beberapa buah, Lea bertemu dengan seorang ibu muda yang sedang menggendong bayinya. Ibu itu tersenyum padanya, lalu mengajaknya berbicara. "Lea, kamu sudah lama tinggal di sini, ya?" tanya ibu muda itu. Lea sedikit terkejut karena ia baru pertama kali bertemu ibu itu. "Iya, Bu, baru beberapa minggu." Ibu muda itu tertawa kecil. "Dulu saya juga baru pindah ke sini. Rasanya asing, ya, di awal-awal. Tapi lama-lama, kita akan merasa nyaman. Keluarga kita bisa menjadi sumber kebahagiaan yang tak ternilai." Lea tersenyum, merasa hangat mendengar kata-kata ibu itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa kehidupan yang sederhana seperti ini bisa memberikan ketenangan dan kehangatan begitu mendalam. "Terima kasih, Bu. Saya sedang belajar untuk merasa lebih tenang," jawab Lea. Ibu muda itu mengangguk. "Kebahagiaan itu datangnya dari dalam, Nak. Semakin kita menerima hidup kita, semakin kita bisa merasakannya. Kalau hati sudah merasa damai, semuanya akan terasa lebih mudah." Lea terdiam, merenung. Kata-kata ibu itu sangat sederhana, tapi seolah memberikan pencerahan. Mungkin itulah yang sedang ia cari, kebahagiaan yang datang dari dalam, bukan dari luar. Beberapa hari setelah percakapan itu, Lea semakin sering keluar dari rumah, berkeliling desa, dan berinteraksi dengan warga sekitar. Ia merasa ada kehangatan yang tak bisa ia temukan di dunia yang dulu ia tinggalkan. Di sini, semua orang saling mengenal, tidak ada jarak yang dibuat oleh status atau harta. Setiap orang diperlakukan sama, dengan kasih sayang dan keterbukaan yang tulus. Suatu sore, saat berjalan di pinggir jalan desa, Lea bertemu dengan seorang lelaki yang sedang duduk di depan rumahnya, sambil bermain gitar. Pria itu tampak santai, mengenakan kaos sederhana dan celana pendek. Wajahnya ramah, dengan senyum yang mudah terpancar dari bibirnya. Lea!" teriak pria itu begitu melihat Lea mendekat. Lea berhenti sejenak. Ia mengenal pria itu. Namanya Denny, tetangga yang tinggal tidak jauh dari rumah Mbah Kromo. "Hai Denny, lagi apa?" tanya Lea dengan senyum. Denny tertawa kecil. "Lagi main gitar aja. Kalau di sini kan nggak ada banyak hiburan, jadi ya, ini salah satu cara untuk menikmati waktu." Lea tersenyum. "Main gitar? Kayaknya asyik." Denny mengangguk. "Iya, setiap orang butuh cara buat mengekspresikan diri, ya. Kalau kamu butuh teman, bicara. Aku selalu ada kok." Lea terkejut dengan tawaran Denny. Selama ini, ia tidak banyak bicara dengan orang lain selain Mbah Kromo. Namun, ada sesuatu dalam diri Denny yang membuatnya merasa nyaman. Mungkin dia bisa menjadi teman baru, seseorang yang bisa diajak bicara dan berbagi cerita. "Makasih Denny, aku nggak terbiasa ngobrol dengan orang banyak, tapi aku senang kamu menawarkan waktu untuk ngobrol," jawab Lea dengan tulus. Sejak saat itu, Denny mulai menjadi teman dekat Lea. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan di sekitar desa, ngobrol tentang kehidupan, dan sesekali Denny akan bermain gitar untuk Lea. Ia adalah sosok yang menyenangkan dan penuh semangat, yang perlahan mengajarkan Lea untuk menikmati hal-hal kecil dalam hidup. Namun, meski begitu, ada saat-saat di mana Lea masih merasakan kerinduan yang mendalam terhadap masa lalunya. Ia merasa sepi di malam hari, ketika bayangan masa lalu kembali menghantui. Daniel masih mengirimkan pesan-pesan pendek yang meskipun tidak terlalu sering, cukup mengganggu pikirannya. Kadang Lea merasa bingung. Di satu sisi, ia merasa bebas di Jogja, tetapi di sisi lain, ia merasa ada bagian dari dirinya yang masih tertinggal di Israel, pada kehidupan yang selama ini ia tinggalkan. Satu malam, saat duduk sendirian di teras rumah Mbah Kromo, Lea memikirkan hidupnya.
Ia merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan. Bagaimana mungkin ia meninggalkan semuanya begitu saja? Tidakkah itu terlalu cepat? Apakah ia sudah benar-benar siap untuk meninggalkan masa lalunya dan memulai sesuatu yang baru? Pikiran-pikiran itu datang begitu saja, membanjiri hati dan pikirannya. Tetapi kali ini, Lea berusaha untuk tidak membiarkan keraguan itu menguasainya. Dia harus belajar untuk menerima keputusan yang sudah diambilnya. Beberapa minggu berlalu, dan Lea semakin merasa nyaman dengan kehidupannya yang baru. Ia mulai bekerja membantu Mbah Kromo di ladang dan juga menjadi relawan di panti asuhan lokal. Setiap hari, ada rasa kepuasan yang ia dapatkan, meski semua itu tidak mudah. Bekerja keras di bawah terik matahari dan membantu orang-orang yang membutuhkan, memberinya rasa kebahagiaan yang tak terlukiskan. Kehidupan di Jogja, meskipun penuh tantangan, memberinya kedamaian batin yang ia tidak temukan di tempat lain. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukan datang dari apa yang dimiliki, tetapi dari apa yang diberikan dan bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Di sisi lain, Lea tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Mungkin ada lebih banyak yang harus ia hadapi, dan kadang perasaan keraguan masih datang. Tetapi, satu hal yang pasti, Lea mulai menemukan dirinya lagi, jauh dari gemerlap dunia yang dulu ia tinggalkan. Dan itu, bagi Lea, sudah cukup. Hari itu, cuaca di Jogja terasa sangat cerah, namun ada rasa yang mengambang di hati Lea. Sesuatu yang dia rasakan sejak beberapa hari terakhir, keraguan yang tiba-tiba muncul lagi. Meskipun kehidupannya di Jogja jauh lebih tenang dan memuaskan hati, pikirannya tak bisa menghindar dari bayang-bayang masa lalu. Daniel, mantan suaminya, sudah menghubunginya beberapa kali. Lea tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan semua itu begitu saja. Lea duduk di depan rumah Mbah Kromo, menikmati secangkir teh manis hangat. Pagi itu terasa berbeda. Dia tidak hanya merasakan ketenangan, tetapi juga kebingungan yang cukup dalam. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Apakah dia benar-benar ingin melanjutkan hidup di sini, dengan segala keterbatasan yang ada, ataukah dia harus kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan? Dunia yang mungkin menjanjikan kenyamanan, tetapi juga penuh dengan ekspektasi dan kebohongan. Mbah Kromo, yang sejak beberapa waktu terakhir menjadi teman berbicara yang sangat dihargai oleh Lea, duduk di sampingnya. Tanpa kata-kata, Mbah Kromo menatap Lea dengan tatapan yang penuh pengertian. Ia tahu ada sesuatu yang mengganjal di hati gadis muda itu. Ada apa, Nak? Ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu, ya? Tanya Mbah Kromo pelan, dengan suara lembut yang selalu mampu menenangkan. Lea menunduk menggenggam gelas teh yang sudah mulai dingin. Mbah, kadang aku merasa masih bingung. Aku ingin melanjutkan hidup di sini, tapi setiap kali Daniel menghubungiku, aku merasa ada yang tertinggal. Aku merasa seperti harus memilih antara dua dunia yang sama sekali berbeda. Mbah Kromo tersenyum. Bijaksana, matanya penuh empati. Memang, kadang kita harus memilih jalan yang tak selalu mudah. Dunia yang kamu tinggalkan penuh dengan segala macam kemewahan. Tapi ingatlah, Nak, bahwa cinta sejati itu bukan dilihat dari materi atau status. Cinta sejati itu soal saling menerima dan mengerti satu sama lain. Bukan tentang apa yang kamu miliki, tetapi tentang siapa kamu di mata orang yang kamu cintai. Lea mengangguk pelan, mencoba mencerna kata-kata Mbah Kromo. Namun, hati kecilnya masih bergejolak. Apakah benar hidup yang ia jalani sekarang adalah pilihan terbaik? Atau apakah ia sedang menghindari kenyataan yang tak bisa dia lepaskan begitu saja? Beberapa hari kemudian, Lea memutuskan untuk kembali menghubungi Daniel. Ada banyak yang belum mereka selesaikan, terutama tentang keputusan Lea yang secara mendalam mengubah hidup mereka berdua. Lea tahu ia harus menghadapinya. Ia perlu berbicara dengan Daniel untuk mengetahui apakah ada harapan bagi hubungan mereka, ataukah sudah benar-benar berakhir. Telepon itu berdering beberapa kali, hingga akhirnya suara familiar Daniel terdengar di ujung sana. Lea, kamu benar-benar ingin menghubungiku setelah semua ini? Suara Daniel terdengar seperti campuran rasa kecewa dan keheranan. Lea menarik napas panjang sebelum menjawab,
Daniel, aku hanya ingin memastikan. Aku sudah jauh-jauh ke sini, jauh dari segala yang dulu kita punya. Aku harus tahu, apakah kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki apa yang hilang. Daniel terdiam sejenak, lalu suara beratnya terdengar. Lea, kamu sudah memilih jalanmu, dan aku menghormati itu. Tapi, aku tidak bisa menunggu selamanya. Aku sudah berusaha untuk memahami keputusanmu, meskipun itu berat. Lea merasa ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Ada rasa yang sangat dalam untuk kembali ke masa lalu, sebuah kehidupan yang pernah ia nikmati. Tetapi ada juga perasaan yang jauh lebih kuat, yang mengingatkannya bahwa masa lalu itu bukanlah tempat untuknya kembali. Aku tahu, Daniel. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayangan masa lalu. Aku harus mengikuti hatiku sekarang. Dan hatiku ada di sini, di Jogja. Di kehidupan yang lebih sederhana, aku merasa lebih hidup di sini. Daniel tidak menjawab lagi. Ada keheningan yang panjang, yang kemudian disusul suara Daniel yang semakin lemah. Aku mengerti, Lea. Aku berharap yang terbaik untukmu. Semoga kamu menemukan kebahagiaan yang kamu cari. Lea menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Sebagian dari dirinya merasa lega karena akhirnya ia bisa berbicara dengan jujur, tetapi sebagian lagi merasa kehilangan. Mungkin ia benar-benar sudah meninggalkan bagian dari dirinya di Tel Aviv, dan hal itu sulit diterima. Namun, setelah beberapa saat, Lea menyadari sesuatu yang penting. Kehidupan yang dia pilih di sini, di Jogja, meski sederhana, memberi kebahagiaan yang tak bisa ia temukan di tempat lain. Denny, yang selalu ada untuknya, orang-orang yang ia kenal di desa, bahkan Mbah Kromo, semua memberi dia sesuatu yang sangat berharga. Ketulusan. Di malam itu, setelah percakapan dengan Daniel, Lea duduk lagi di teras rumah, menatap langit yang penuh bintang, suara jangkrik dan angin sepoi-sepoi menemani pikirannya. Disinilah ia merasa benar-benar bebas. Bebas dari harapan-harapan orang lain, bebas dari tekanan sosial. Di sini, dia bisa menjadi dirinya sendiri. Lea tahu bahwa hidupnya kini berada di titik balik yang penting. Tidak ada yang pasti, tetapi ada satu hal yang pasti. Ia sudah menemukan jalannya. Dan jalan itu bukanlah jalan yang mudah, tetapi itu adalah jalan yang membuatnya merasa hidup. Sebuah jalan yang dipilih dengan hati, bukan dengan ekspektasi atau materi. Dengan itu Lea mengerti bahwa cinta sejati bukanlah tentang kembali ke masa lalu, melainkan tentang menerima dan mencintai diri sendiri, serta menerima cinta yang tulus dari orang-orang di sekitarnya. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap langit malam yang luas, dan, untuk pertama kalinya, Lea merasa tenang. Begitu banyak perjalanan yang sudah ia lalui, dan kini, ia siap menjalani sisa hidupnya dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan yang sesungguhnya.